Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Ismail yang mengagumkan. Ada 6 pelajaran. Ismail adalah salah seorang nabi yang merupakan putra tercinta Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam disebut dalam Al-Quran dalam 12 ayat atau 12 tempat. Dalam kajian rutin, ulama asal Mesir, Syekh Ahmad Al-Misri mengulas kisah singkat Nabiullah Ismail. Nabi Ismail adalah buah dari doa Nabi Ibrahim yang meminta anak soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa beliau diabadikan dalam Al-Quran. Wahai Robku, berilah aku keturunan yang soleh. Quran Surat Al-Qasas ayat 110. Nabiullah Ismail lahir di Syam dan ibunya bernama Hajar. Nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim bin Tarak bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falak bin Abar bin Syalak bin Arfaksyad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamuk bin Matusyalka bin Akhnuk bin Yard bin Mahlail bin Kinan bin Ainusi bin Syid bin Adam alaihi salam. Kelahiran beliau menjadi kebaikan bagi keluarganya dan seluruh Mekah Al-Mukarramah. Di kakinya Allah mengeluarkan air Zam-Zam. Begitu juga belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum di Arab. Ketika air Zam-Zam muncul, suku Jurhum meminta izin tinggal di sana. Kemudian Mekah menjadi makmur dan kian ramai. Ismail dikenal sebagai anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada orang tua. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau sama sekali tidak menentangnya. Justru Ismail menunjukkan sifat mulia, ridho terhadap kehendak Allah. Adapun tempat Nabi Ibrahim saat menyembelih Nabi Ismail dinamakan Tabir, sebuah tempat kecil di atas gunung. Kepala domba yang menjadi pengganti sembelihan Nabi Ibrahim disebutkan digantung di Ka'bah kala itu. Kata Syekh Ahmad, Nabi Ismail hidup di sekitar Masjidil Haram. Setelah berusia 18 tahun, beliau menikahi Imarah binti Sa'ad bin Usama bin Akil al-Amaliki. Kemudian ayahnya memerintahkan beliau untuk menceraikan Imarah, lalu menikah lagi dengan Sayyidah binti Madhad bin Amr al-Jurhumi setelah ibunda Hajar wafat. Diceritakan Nabi Ibrahim pernah berziarah berkunjung ke rumah Siti Hajar dan Nabi Ismail pada musim haji, namun tidak mendapati Nabi Ismail di sana. Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, "Bagaimana kehidupan kalian?" "Kami dalam keadaan susah," kata istri Nabi Ismail. Ketika dia mengadu, Nabi Ibrahim mengatakan, "Apabila suamimu Ismail kembali, katakan salam dariku dan agar ia merubah daun pintunya." Maksudnya menceraikan. Ketika Nabi Ismail pulang ke rumah, ia tahu kalau ayahnya mengunjungi rumahnya. Ismail mendapat pesan dari istrinya agar mengubah daun pintunya. Akhirnya Nabi Ismail menceraikan istrinya. Ketika Nabi Ismail memasuki usia 40 tahun, beliau memerintahkan kaumnya dengan syariat Allah. Setiap kaum harus ada zakat, puasa, dan sholat. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi Ismail memiliki 12 anak dari istri yang diminta Nabi Ibrahim mempertahankannya. Semua orang Arab dari negeri Hijaz nasabnya kembali kepada 2 anak Nabi Ismail alaihi salam, yaitu Nabit dan Kaisar. Tidak ada keturunan Nabi Ismail yang menjadi rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail adalah orang pertama yang mengendarai kuda dan memilikinya. Sebelum tidak jinak menjadi jinak, beliau juga orang pertama yang menguasai bahasa Arab secara fasih. Nabi Ismail orang pertama yang menguasai bahasa Arab secara fasih. Nabi Ismail orang pertama yang memanah. Nabi Ismail dikenal sebagai orang yang santun dan penyabar. Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail adalah orang yang berjasa membangun fondasi Ka'bah. Nabi Ismail wafat dalam usia 137 tahun. Ada yang mengatakan beliau dimakamkan bersama ibunya Hajar di Hijr Ismail. Wallahu a'lam bishawab. Menurut ulama ahli sejarah, ada sekian nabi dimakamkan di sekitar Ka'bah. Mengenai tafsir mimpi,
Barang siapa melihat Nabi Ismail dalam mimpi, maka ia akan mendapatkan kefasihan dalam berbicara, mendapatkan kepemimpinan, menjadi orang yang jujur dalam berbicara. Pelajaran dari kisah Nabi Ismail: 1. Percaya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak mau mendengar bisikan was-was dari setan. 3. Istri solehah adalah keberkahan bagi keluarganya. 4. Anak yang taat kepada Allah adalah keberkahan. 5. Keberkahan air zam-zam untuk Mekah dan kehidupan orang banyak. 6. Ayah yang baik selalu memperhatikan kondisi anak-anaknya dan memberi nasihat. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.